Sambutan Yayasan Tarumanagara. Kami mengundang Bapak Dr. Aryawan Gunadi SH MH, Sekretaris Pengurus Yayasan Tarumanagara, untuk menyampaikan kata sambutan. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan para hadirin baik yang hadir dalam luring pada hari ini dan daring. Kepada yang terhormat pimpinan yayasan, mungkin yang hadir di Zoom, Pak Budi Arsa Sastawinata, pembina yayasan beserta seluruh jajaran pembina, Ketua Pengawas ada Pak Agus Surya beserta jajaran, lalu Bapak Dr. Gunardi, Ketua Pengurus Yayasan yang juga pada hari ini mendelegasikan kepada saya untuk memberikan kata sambutan, beserta Pengurus Yayasan Tarumanagara. Lalu ada Bapak Rektor, Profesor Dr. Agustinus Purnairawan, Pak Wakil Rektor 1, Pak Dr. Asji, Pak Wakil Rektor, Pak Dr. Gatot, segenap Ketua Lembaga, Kepala Kantor, para Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, beserta para guru besar, para dosen, dan mungkin organisasi kemahasiswaan yang hadir baik di Zoom ya, yang hadir di dalam acara pada hari ini. Juga mungkin keluarga besar dari Tarumanagara, ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tarumanagara, Ibu Dr. Maria beserta seluruh jajaran, ada Tarumanagara Senior College yang juga keluarga kita. Lalu ada PT Taruma Bakti Medika atau Rumah Sakit Royal Taruma, PT Taruma Bakti Usaha, dan segenap unit-unit usaha maupun unit sosial daripada yayasan. Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, izinkan kami mewakili pimpinan Yayasan Tarumanagara. Pertama-tama kami mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua. Semoga Idul Fitri pada tahun ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, bisa kembali ke Fitri. Jadi bisa membawa berkah buat kita semua, khususnya untuk Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah hari ini yang kami diundang adalah berkaitan dengan halal bihalal keluarga besar Tarumanagara, khususnya universitas. Kalau dilihat dari sejarah halal bihalal, kebetulan saya sempat membacanya, halal bihalal adalah tradisi khas yang sebenarnya bukan berasal dari luar, tapi asalnya dari Indonesia. Dan halal bihalal pertama kali dicetuskan oleh Kiai Haji Wahab Kasbullah pada tahun 1946. Mungkin pada waktu itu Indonesia masih memiliki masalah disintegrasi bangsa, masih memiliki problem dalam kaitannya dengan aspek humanity maupun social welfare. Nah, dalam kaitan dengan itu, Bung Karno memanggil Kiai Haji Wahab untuk memberikan saran bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, pada waktu itu Kiai Haji Wahab Abdullah memberikan saran bahwa perlunya adanya pelaksanaan halal bihalal di negara kita. Nah, waktu itu kegiatan ini ditujukan untuk tujuannya membumikan dan menumbuhkan konsep silaturahmi yang memperkuat tali persaudaraan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Jadi halal bihalal itu sebenarnya adalah tujuan ini. Dari awal kemerdekaan hingga sampai dengan saat ini, tradisi ini bertahan hingga sekarang dan bahkan dilakukan tradisi ini baik oleh negara, kantor seperti kita di Tarumanagara, lalu lingkungan kerja, keluarga, bahkan instansi dan pemerintah yang mengadakan halal bihalal untuk bermaaf-maafkan. Artinya adalah bahwa halal bihalal ini punya essence yang penting untuk kita semua. Dan di Tarumanagara pun juga kita melakukan acara halal bihalal pada hari ini. Yang kedua adalah saya coba melihat apa sih makna halal bihalal dari perspektif hukum. Kebetulan saya backgroundnya hukum. Mungkin Prof. Ahmad Sudiro kalau ada salah mohon dikoreksi Prof. Jadi setelah mengetahui sejarahnya, ada beberapa makna halal bihalal yang perlu dipahami. Bahwa makna halal bihalal kalau dari perspektif hukum adalah kalau halal adalah lawan kata dari haram. Artinya adalah digunakan sebagai kegiatan dengan tujuan agar kita terbebas daripada dosa dan kesalahan. Dan dengan kata lain bahwa halal bihalal sebagai salah satu usaha di mana
yang tadinya kita penuh dosa, yang tadinya tadi Pak Rektor bilang mungkin kita ada kesalahan, mudah-mudahan kita setelah bermaaf-maafan, setelah kita Idul Fitri, kita sudah kembali ke suci, tidak lagi berdosa atau melakukan kesalahan yang kita ulangi. Jadi halal bihalal itu memiliki konteks makruh, di mana perbuatan yang tidak dianjurkan oleh agama, sehingga dengan meninggalkan perbuatan itu kita bisa mendapat satu pahala atau kebaikan. Yang ketiga adalah saya juga melihat bagaimana makna halal bihalal dari perspektif bahasa. Bahwa ini halal bihalal adalah diambil dari kata hala atau hala, di mana mempunyai makna sesuai dengan konteks kalimatnya, dan intinya adalah menyambung tali silaturahmi yang tidak terputus di antara kita, terutama buat kita di keluarga besar Tarumanegara. Nah, dalam kaitan dengan tadi yang kita ingin sampaikan, apa implementasinya kaitan dengan kita di lingkungan Tarumanegara? Bahwa dengan adanya Idul Fitri, ada kaitan dengan halal bihalal, bahwa kita diharapkan kembali ke fitrah, kita kembali ke fitri. Artinya kita kembali kepada manusia, bahwa kita memang tidak luput dari kesalahan, dan kita terus berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan dan kembali ke jalan yang lebih baik lagi. Nah, momen ini digunakan bagi kita, keluarga besar Tarumanegara, baik level pimpinan, mungkin level karyawan, dosen, atas dan bawah, mungkin untuk saling bermaaf-maafan. Mungkin untuk saling bisa kita share, kalau memang kita ada kesalahan, kita tidak gengsi untuk mengakui bahwa orang lain bisa lebih baik dari kita. Jadi terkadang kita problemnya adalah itu. Mungkin bukan hanya kita, tapi semua dari kita, termasuk mungkin saya, ada kekeliruan. Jadi kita terkadang kesalahan atau kekeliruan yang mungkin kita tidak pernah gengsi untuk bisa mengatakan maaf. Nah, jadi ini adalah momen yang baik, kita bisa berkumpul dan tidak lagi bermalu untuk mengatakan kita bermaaf-maafan. Yang keempat adalah dalam kaitan dengan kembali ke fitrah, kita harus tadi dalam kaitan dengan tugas dan tanggung jawab, bahwa di sini adalah Yayasan Tarumanegara sebagai badan penyelenggara daripada universitas dan unit-unit di bawah yayasan tentu memiliki tugas, yaitu sesuai dengan anggaran dasar kita dan statuta yang sudah ditetapkan, kita memang bertanggung jawab untuk pelaksanaan non-akademik dan akademik. Akan tetapi untuk yang sifatnya akademik memang sudah di-manage oleh universitas dan kewenangan penuh dari universitas untuk menggovern hal-hal yang sifatnya akademik bersama dengan fakultas dan program studi. Sedangkan yayasan mengelola yang sifatnya non-akademik dan bertanggung jawab untuk berkaitan dengan hal tersebut. Nah, dalam dengan kaitan itu, mudah-mudahan dengan momen Idul Fitri, Lebaran, kita selalu semangat menjalankan fungsi, tugas, dan peran sesuai dengan kewajiban kita masing-masing. Sehingga kita tidak ada yang saling berjibaku atau kita ada saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Bekerjalah sesuai dengan track kita yang menjadi tugas kita, sehingga apapun itu kita kerjakan dengan maksimal. Tadi Pak Rektor sudah bilang, tugas yang kita kerjakan itu kan sebetulnya bukan hanya buat kita, tapi untuk yang lebih besar untuk mahasiswa, stakeholders, untuk bangsa dan negara. Nah, yang keenam adalah saya selalu mungkin share kepada beberapa Bapak Ibu dan teman-teman bahwa momen Idul Fitri adalah momen kita untuk melakukan toleransi. Negara lain sudah sibuk untuk kemarin saya baca Elon Musk dalam kaitan dengan perkembangan ke Mars 2040 atau 2045 kemungkinan manusia paling cepat tuh bisa tinggal di Mars di bulan itu. Itu pun ada konsekuensi, one way ticket. Jadi ketika kita berangkat mungkin belum tentu bisa kita kembali lagi. Akan tetapi koloni manusia untuk ke Mars itu dimungkinkan. Negara lain buat teknologi hybrid, negara lain buat teknologi untuk mengembangkan hal-hal yang sifatnya dynamic. Bahkan kemarin dari kementerian atau Dirjen Dikti ya setahu saya membuat semacam sosialisasi bahwa diharapkan dosen untuk ke depan tidak lagi banyak mengajar di kelas ya setahu saya, tapi lebih banyak mengajar, mengcoaching mahasiswa dengan digital, dengan perangkat-perangkat lunak yang memang sudah diselenggarakan. Artinya perubahan itu begitu luar biasa. Nah, kalau kita berkaca dari pidato Presiden yang lalu, di saat negara lain sedang sibuk memikirkan hal-hal yang sifatnya luar biasa, sangat disayangkan kalau kita masih memikirkan hal yang sifatnya berkaitan dengan ras, agama, dan sebagainya. Karena urusan agama itu selalu saya sampaikan adalah urusan vertikal,
antara kita dengan Tuhan kita yang kita percayai. Sedangkan urusan horizontal adalah urusan antara hubungan manusia dengan manusia. Jadi artinya dalam kaitan dengan itu adalah toleransi menjadi hal yang penting, menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, dalam kaitan dengan itu, bahwa kita di Yayasan Tarumanegara tidak mentolerir hal-hal yang sifatnya berbau radikalisme, yang bersifat kekerasan atau ras yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan dari keluarga besar Tarumanegara yang sudah selalu digaungkan sejak tahun berdirinya, sejak tahun 59 yayasan, 62 di universitas, dan hingga saat sekarang. Kami terima kasih sekali kepada para dosen, Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa yang sudah membantu menjaga Tarumanegara hingga saat ini, hingga bisa sebesar sekarang, dan kami terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, segenap jajaran fakultas yang telah mendukung hingga Tarumanegara bisa eksis hingga sekarang ini. Terima kasih, selamat Idul Fitri sekali lagi, maaf lahir batin untuk kita semua, selamat siang. Terima kasih Bapak Aryawan, kami persilakan. Hadir